dia sudah tertulis di Matius loading. Dia sudah ada di Matius. Apa di Matius? Matius mana? Dia akan dilahirkan oleh Maria lewat firman lewat malaikat. Oke. Coba tunggu ya. Perhatikan teman-teman. Tadi Bapak Ulis bilang kalau mau skak itu skak pakai pion. Saya coba skak dia pakai pion Bapak Ulis perhatikan. Saya skak dia pakai pion. Bang Jul, abangku Jul yang paling ganteng di lorong 3 RT 1 nomor B2. Bang Jul, saya coba berusaha skak Bang Jul. Oke, saya coba berusaha skak Bang Jul pakai pion. Saya tanya sama Bang Jul. Bang Jul hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhan Jul? Kalau begini, Pak Loding. Berat. Kalau Pak Loding bertanya seperti ini, saya manusia, seperti saya pribadi manusia, saya hamba Tuhan berarti saya punya Tuhan. Iya, berarti Pak Jul hamba Tuhan, berarti Pak Jul punya Tuhan kan? Iya, berarti kalau saya tulis, oke, berarti kalau saya tulis Jul hamba Tuhan, berarti siapa nama Tuhan Jul? Tuhan Allah. Saya punya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Oke, Jul hamba Tuhan, berarti Jul punya Tuhan, betul? Hamba Tuhan itu dalam orang Kristen, dia itu sebagai memberitakan Injil. Begitu Pak Loding. Iya, bukan itu merujuk kepada pendeta atau pastor, itu hamba. Ini kita konteks manusia. Jikalau tertulis Jul hamba Tuhan, berarti Jul punya Tuhan kan? Karena Jul dikatakan hamba. Benar? Iya, benar. Iya. Oke. Coba buka di apa kitab suci situ Matius 12:15 yang perikopnya B. Kalau di buku perikopnya yang B, Matius 12:15 perikop yang B. Baca dia punya perikop yang B itu. Saya toilet dulu, tunggu. Tunggu dulu. Dia ambil TB2 apa? Barang TB1 tertulis di TB2. Mau skak dengan pion. Anak Loding semua skak dengan pion. Yesus hamba Tuhan. Susah Bapak, susah kalau mereka, karena begini, kalau tidak mungkin agama itu mematikan akal, begitu. Tidak mungkin agama mematikan akal. Di dunia ini kan cuma dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Kalau Yesus itu pencipta berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus itu ciptaan berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah begini kan? Tidak mungkin, bahaya kalau di tengah-tengah begitu. Tapi enak diskusi begini enak, luar biasa Bapak Uli sudah bertemu sama Bang Juma, sudah diskusi. Kemarin hanya 2 pertanyaan. Saya sempat bilang untuk Bang Suma, kemarin saya baru ketemu sama saya punya anak Loding. Kapannya saya mau ketemu Bang Suma? Alhamdulillah hari ini saya ketemu. Ternyata Tuhan sudah kabulkan doa saya, permintaan saya seperti itu. Hanya 2 pertanyaan saja saya berikan kepada Bang Suma. Langsung saya turun, nggak lama-lama. Sebenarnya pingin berlama-lama tapi ya rasa gimana ya, kayak saya tahu poinnya. Saya tahu kalau Bapak Unis berlama-lama, saya tahu langsung asyhadu. Pasti saya tahu. Makanya diambil kisi-kisi dulu kan. Memang susah sekali. Padahal Bapak, saya terjun ke dunia ini, saya tidak pengen mencari musuh, kita mencari kawan. Maksudnya kita di sini supaya kita lebih belajar lagi kitab suci kita masing-masing, kan? Kita lebih belajar lagi, kita lebih mengimani. Masalah kamu mau masuk Islam, kamu mau masuk Kristen, kita serahkan saja kepada Tuhan.
Kan? Jadi begini anak, bapak itu termotivasi itu melihat Bang Suma, melihat anak sendiri kok bisanya mengetahui segala macam dari A sampai Z begitu loh. Jadi bapak penasaran, membuat bapak juga introspeksi diri, kenapa mereka bisa menghafal saya tidak, itu kan begitu. Nah, tapi yang bapak sering sedih kalau bapak sering sedih naik di komal-komal ya. Nabi Muhammad itu sudah meninggal loh, kok masih dihujat? Gimana itu cara berpikirnya orang-orang itu loh? Ya. Ya tidak bisa pungkiri Bapak. Jikalau gelas ini isi kopi kita tumpah pasti keluar kopi. Kalau gelas ini kita isi susu tumpah keluar susu. Jadi apa yang keluar dari mulut mereka tergantung apa yang di dalam hati mereka itu. Jadi saya sampai anak bapak sering berpikir begini, ini manusia bagaimana orang yang hidup sampai yang mati mereka hujat semua. Makanya di rumah saya itu saya tidak kasih ruang waktu untuk penghujat karena akan terpancing buat saya juga kan. Karena saya kalau hujatan itu memang mati-matian itu. Cuman apa yang kita mau dapat di situ coba? Tidak ada edukasi. Kan sementara kasihan orang yang nonton di bawah sudah tap-tap layar, sudah kirim-kirim gitu, butuh edukasi. Yang dapat cuma seperti pasar yang lagi orang jual obat itu. Iya, kan ini manusia akan berubah menjadi buaya, kan obat-obat di pinggir jalan kan. Jadi kita butuh edukasi yang seperti ini, ada canda, ada tawa begitu. Bahkan saya ini bulan depan ini insya Allah jika Tuhan izinkan saya ke Jakarta mau diskusi offline sama Pak Pendeta Budi Asali, sama ada dia punya kawan dari STT juga itu begitu. Cuma kan kita lagi atur dia kan masa kita pakai perahu dari sini sampai Jakarta gitu. Anak kencing di Jakarta saja sudah bayar. Di Maluku belum toh? Belum. Nah itu Di Maluku kincing belum bayar, tapi kincing di luar bukan di WC. Itu yang bapak suka dari anak itu. Ada seriusnya, ada bercandanya. Itu yang bapak salut. Ya. Kalau bisa jangan hilangkan candanya, karena disitulah menarik penonton. Itu yang paling terpenting anak. Siap. Terima kasih atas nasihatnya. Bagaimana Kakak Jun? Bagaimana sudah terkanti Mas kita mau rukia? Aduh, lari pula. Kenapa Bapak Ulis tidak ikat? Jadi begitu Bapak, saya sangat disayangkan orang-orang seperti itu ketika mereka selalu memframing kita begini, kalian itu hanya bisa menghafal tapi kalian tidak memahami. Dan saya bilang kami orang Islam itu memang penghafal, kami penghafal. Al-Quran 30 juz bisa hafal di kepala. Ada yang hafal 30 juz di kepala, ada beserta aslinya, ada beserta tafsirnya. Semua ada. Karena di Islam itu menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan bisa. Tergantung. Tugas kita hanya belajar. Tugas Allah yang memberikan kepahaman. Begitu. Tugas kita hanya menanam, setelah menanam kita serahkan kepada Allah. Kan dia tumbuh atau tidak tumbuh. Tugas kita hanya buka jualan. Rizki datang daripada Allah. Kalau dengan jualan itu kita bisa mendapat rizki, di sebelah jual bensin, di sebelah jual bensin. Kalau memang rizki itu dari jualan, berarti kalau di sebelah dapat 500, di sebelah juga 500. Karena sama-sama jual bensin. Tapi fakta membuktikan di sebelah 3,5, di sebelah 400. Berarti tugas kita hanya buka tempat kerja untuk menyemputi rizki yang datang kepada kita. Makanya guru saya itu selalu berpesan begini. Jangan terlalu mempersibukkan diri kalian dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan kepada kalian, tetapi sibukkanlah diri kalian dengan apa yang menjadi tanggung jawab kalian di hadapan Tuhan nanti. Rizki, jodoh, kematian, takdir itu tanggung jawab urusan Tuhan kepada kita. Kita hanya menjemput saja, begitu, dengan cara yang halal atau yang haram. Begitu kan? Tergantung kita memilih. Kalau dengan yang halal bersabar sedikit, makanya ada makanya ada wasta'inu bisobri wasolat. Makanya saya berpikir begini Bapak, jika keinginan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, berarti di situ Tuhan mau kita untuk bersabar. Sehingga dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyi wasta'inu bisobri wasolat.
carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jika keinginan kita bertepatan dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan, maka disitulah Tuhan mau kita bersyukur, sehingga ada ayat fabi ai ala irabbikuma tukadziban. Nikmat aku manakah yang engkau dustakan? Saya kasih satu contoh begini, Bapak. Ketika Bapak datang di tempat saya di Ternate, terus Bapak pulang ke Papua, saya berikan Bapak mobil. Bapak Ulis, ini mobil buat Bapak. Saya kasih mobil. Otomatis setiap Bapak bertemu dengan kawan Bapak di Papua sana, Bapak pasti ceritakan saya punya kebaikan. Oh, saya anak di Ternate itu baik sekali. Saya datang ke Ternate itu, dia kasih saya mobil, memang anak paling baik itu. Jadi siapa saja, di mana saja orang yang Bapak jumpai, Bapak selalu menceritakan saya punya kebaikan karena saya berikan mobil. Tetapi terkadang kita lupa menceritakan kebaikan Allah yang memberikan kita tangan. Kan? Coba ketika saya berikan Bapak mobil, tapi Allah cabut tangan. Bisa ndak bawa mobil? Ndak bisa. Bagaimana kita mau belok kiri? Bagaimana kita mau belok kanan? Makanya ketika ada orang yang baik kepada kita, kita terlalu banyak berlebihan memuji orang itu, tetapi kita lupa memuji Allah. Bukankah Allah yang menggerakkan segala hati manusia? Begitu. Jadi begini anak, kalau berkaitan dengan itu, seandainya nih, kalau anak kasih mobil benaran ini, yang pertama Bapak berterima kasih, ya Allah terima kasih lewat tangan anak loading, Allah sudah memberikan saya mobil. Saya tidak bisa langsung dulu kepada anak loading, itu saya melanggar itu. Yang pertama Bapak harus mengucapkan syukur, terima kasih ya Allah lewat hambamu loading, Bapak sudah diberikan mobil, berikanlah dia rezeki yang berlimpah-limpah. Saya bersyukur kepada Tuhan dulu, baru saya doakan Bang Loading. Itu baru menurut saya itu hal yang pas. Tetapi kalau saya bersyukur langsung kepada Bang Loading, tidak ada artinya saya itu, Bang. Luar biasa ya. Mantap. Mantap ini teman-temannya. Ini luar biasa ini. Ini mudah-mudahan ada singa dari timur yang akan membela agama Allah ini. Ini nanti kita lihat kita lihat Ustadz Fadlan part kedua. Bapak Ulis ini. Iya. Ustadz Fadlan part kedua. Jangan sampai bilang Yahya Waloni lagi. Tapi kita manusia ini kan hanya berjalan berdasarkan rencana saja. Tetapi kan kita harus taat kepada rancangannya kan. 1000 rencana manusia pasti taat pada satu rancangan Tuhannya. Jadi seperti itu saja kehidupan Bapak ini. Jikalau Bapak mencari kebenaran, jika kebenaran ada di dalam Islam, satu saat hidayah itu akan sampai juga kepada Bapak ini. Tidak mungkin tidak. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak Bapak sampai kepada Islam, tidak mungkin hal itu terjadi, karena semuanya kata Muslim itu kan berserah diri. Jadi kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu anak Loading. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa teman-temannya. Ya, jadi Bapak Ulis ini begini teman-teman, para sahabat itu ketika mereka berdakwah itu siangnya seperti harimau, malamnya seperti anak bayi yang menangis merengke-rengke. Jadi para sahabat itu siangnya mereka berdakwah, malamnya itu mereka menangis memohon hidayah agar Allah turunkan kepada orang yang mereka jumpai itu. Jadi Bapak Ulis ini tidak cukup kita sampaikan dengan perkataan, tetapi kita harus sampaikan dengan doa lagi. Ya Allah, berikan hidayahlah kepada Bapak Ulis. Mayyadihillahu fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah berikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak akan bisa. Semoga Bapak Ulis ini salah satu yang menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata orang baik di Kristen itu semua sudah mualaf habis. Tergantung dia punya tanggal dan waktu, hanya Allah yang bisa menentukan. Tapi guys, tapi anak Loading jangan tanya Dola ya. Dola pun jawaban itu Bapak takut sekali. Sebenarnya kalau kita bisa kaji ini, sebenarnya ini
Allah kasih kisi-kisi dari Ulis. Ulis ini kan ulama Islam, seharusnya mudah-mudahan. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu kan? Allah, Pak Ulis, Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia kekayaan. Allah bisa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil kekayaannya. Dialah Allah yang maha kuasa. Orang India mengatakan Allah hotahe, makhluk nehi se hotahe. Allah kuasa, makhluk tidak ada yang berkuasa. Jadi, sudah keempat kali kalau tidak salah ya Bapak bertemu dengan anak ya. Tidak ada kebahagiaan di dalam hidup ini selain berbicara dengan anak. Dinonton kemarin itu sampai 9.000 ya, sekarang 4.000 ya. Itu apa, satu kebanggaan yang luar biasa. Lewat anak itu Bapak sekalipun muka jelek seperti gorila, tapi bisa berhadapan dengan anak yang ganteng seperti mirip Jonathan Prisi juga ya. Ya Allah ya Rabbi. Diam-diam kita kasih tertawa penonton di bawah saja. Iya, doakan teman-temannya. Orang-orang seperti Paulus ini, kata Nabi di dalam sebuah hadis itu, apabila kalian menyakiti hati mereka, maka kalian bukanlah umatku di hari kiamat nanti. Gitu. Itu kata Nabi kita. Inti ya Bapak mau turun, Bapak hanya ingin mengatakan setiap Bapak naik di komal manapun, yang selalu Bapak jaga itu lidah ini jangan sampai mengeluarkan perkataan menyakiti. Kalau Bapak nonton di bawah, Bapak selalu menjaga jari ini, jangan sampai jari-jari ini dia mengetik itu ketik itu komentar yang menyakiti. Nah, jadi karena begini, manusia itu ditentukan dari buah perkataan dan buah perbuatan tangan ini. Seperti itu. Jadi menentukan siapa itu Bang Nurdin dilihat dari perkataannya. Itu. Iya, betul. Nah, itu ada Mahfud ulama mengatakan man wajada Allah wajada unjur makola wala tanjun mankola. Lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu keren itu. Jadi kalau melihat siapa yang menyampaikan, tidak bisa. Sebelah sini tato, sebelah sini panuan. Kan tidak bisa, susah. Kan? Tidak pantas seharusnya, tapi lihatlah apa yang, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Kalau itu kebenaran Anda. Begitu. Jadi begini, jangan dikira orang melihat ular itu kan luarnya saja kan, ya kan? Tetapi kalau ular itu dia merasa banyak musuh, dia ganti kulit supaya mengelabui musuhnya. Ular itu. Nah, makanya dibilang 1000 kali ular mengganti kulit, ular tetap ular, akan seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat Bang Loding dari tatonya, kata orangnya seram, tetapi tutur katanya bagaikan setetes embun di padang yang gersang yang dapat menyejukkan hati. Nah itu luar biasa. Tapi kenapa ya ketika saya berbicara saya selalu mendengar Bapak seperti itu, saya pengen merangkai sebuah puisi buat istri tercinta saya di rumah. Tetapi ketika saya membaca puisi itu, malah saya yang dimarahi. Iya. Ketika kita lagi ngopi begitu, saya baca puisi buat istri. Sayang, ketika engkau bersandar di dadaku, ku belai keningmu, dan kulihat matamu mulai tertutup, dan kuucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung kita jelas itu. Bahaya itu kan? jadi saya Bapak juga sering mengatakan begini, Tuhan menciptakan pipi istri dan Tuhan menciptakan tangan suami bukan untuk menampar pipi istrimu, tetapi gunakanlah bibirmu untuk mengkecup pipi istrimu, jangan gunakan tanganmu untuk menampar pipinya. Seperti itu. Luar biasa Allah. Mungkin Bapak Ulis, sebelum Bapak Ulis turun ada ada kata-kata sedikit atau peribahasa sedikit atau kutipan-kutipan syair-syair sedikit buat saya punya netizen di bawah ini. Silakan. Oke, netizen. Aku ingin mengulangi kata-kata aku.
Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya, sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu merendahkan kita. Itulah titik tertinggi kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapai ketinggian jika tidak berpijak pada kerendahan. Sama seperti tidak ada seorang suami berada di atas jika tidak bertumpuk pada seorang istri. Demikian, Bang Loding. Masya Allah. Bolehkah? Kalau boleh. Bolehkah? Bolehkah? Bolehkah anak mengasihkan satu kata-kata buat bapak yang luar biasa ini ya? Sedikit kata-kata saja ya. Ya, jikalau bapak sudah menemukan satu kebenaran, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani. Ya. Salam hormat anak, salam hormat. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar pada saat Bapak berhadapan berbicara dengan anak. Allah. Luar biasa, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki. Amin, amin, Salam hormat. amin. Salam Salam hormat sehat, bapak. sampai jumpa. Siap. Ya. Bapak ingin mengatakan salam perpisahan dengan bahasa Inggris sedikit. See you later, Master Loding. Allahu Akbar. Siap, makasih bapak. Iya, luar biasa ya teman. Beliau itu penyair teman-teman. Beliau itu kalau bukan penyair itu macam ibaratnya penyiar misalnya di radio dari tutur kata bahasanya itu kan orang-orang suka merangkai kata-kata kan. Gitu. Ya, istilahnya kalau ada sumur di ladang bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi ya Bapak ya. Semangat selalu. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang keempat. Hilang tadi si Jul. Asal tadi dia naik langsung buka baju. Begitu dia turun sudah pakai baju sama topi. Di tap-tap layar dulu teman-teman. Kasih kencang dulu. Pecahkan dulu sampai 500 kalau bisa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sejati. Waalaikumsalam, Bang. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo, Bang. Ada di mana, Bang? Lagi di rumah, Bang. Oh.